trak, komunikasi terputus, dan dunia di atas menunggu dengan cemas. Beberapa menit kemudian sinyal kembali. Mereka naik, dan dunia tahu manusia baru saja menyentuh titik terdalam di bumi. Tapi mereka tidak banyak bicara tentang apa yang sebenarnya mereka lihat di bawah sana. Beberapa catatan menyebutkan hanya ada makhluk seperti ikan pipih. Tapi wajah Pickard setelah kembali menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Seperti seseorang yang baru saja menatap sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Sejak saat itu rasa ingin tahu manusia tak pernah padam. Teknologi berkembang. Kapal selam tak berawak dikirim lebih dalam. Kamera beresolusi tinggi menembus gelap. Dan setiap kali mereka turun, dunia bawah itu selalu menunjukkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih aneh. Suhu air di dasar palung bisa mendekati 0 derajat. Tekanan mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Cukup untuk menghancurkan tubuh manusia seketika. Namun di sanalah, kehidupan masih ada. Bakteri, udang kecil, dan makhluk-makhluk dengan bentuk tubuh aneh, transparan, bersinar dalam gelap. Seolah alam menciptakan kehidupan dengan hukum yang berbeda. Mereka hidup tanpa cahaya, tanpa oksigen seperti di permukaan. Tanpa warna, dan tanpa kehangatan. Tubuh mereka lentur, tulang mereka nyaris tidak ada. Organ mereka beradaptasi dengan tekanan yang tak masuk akal. Para ilmuwan menyebut wilayah ini Hadal Zone, zona neraka laut, tempat yang lebih jarang dikunjungi manusia daripada permukaan bulan. Dan meski begitu, data terus dikumpulkan. Setiap sensor yang dikirim ke dasar mencatat sesuatu yang membuat para peneliti gelisah. Kadang terdengar getaran yang tak bisa dijelaskan. Kadang bayangan besar melewati kamera, terlalu cepat untuk dikenali, terlalu besar untuk dipercaya. Mereka mencoba mengabaikannya, menganggapnya anomali, tapi semakin banyak ekspedisi, semakin sering hal itu terjadi, hingga muncul teori bahwa mungkin di kedalaman itu masih tersisa bentuk kehidupan prasejarah. Spesies yang selamat dari masa ketika bumi masih muda, tersembunyi selama jutaan tahun dalam gelap, berevolusi dalam diam, dan menunggu. Banyak kisah nelayan Pasifik yang mengaku melihat kilatan cahaya biru dari laut pada malam tertentu, seperti sesuatu yang besar bergerak jauh di bawah permukaan. Beberapa bahkan mengklaim mendengar suara bergemuruh dari laut, seperti napas dari bawah dunia. Suara itu direkam oleh sensor militer Amerika pada tahun 1997 dan dikenal dengan nama The Bloop. Frekuensinya terlalu rendah untuk makhluk laut biasa, terlalu kuat untuk paus, dan arah sumbernya berasal dari sekitar Samudra Pasifik bagian selatan, tak jauh dari lokasi Palung Mariana. Hingga kini, asal suara itu masih misteri, tapi banyak ilmuwan yang diam-diam meyakini bahwa ada sesuatu di bawah sana yang lebih besar dari apapun yang kita kenal, sesuatu yang tidak pernah muncul ke permukaan karena tekanan akan membunuhnya. Sesuatu yang hidup hanya di tempat di mana cahaya mati dan mimpi buruk memiliki rumah. Misteri itu membuat para peneliti terus kembali. Dengan kapal lebih canggih, sensor lebih sensitif, dan keberanian yang semakin menipis, setiap kali mereka mendengar suara yang tidak seharusnya ada di kedalaman. Laut yang gelap itu seperti menatap balik pada manusia, mengingatkan bahwa ada batas yang seharusnya tidak dilewati. Namun, manusia tidak pernah berhenti. Mereka ingin tahu lebih dalam, lebih jauh. Mereka ingin menantang kegelapan itu sendiri. Setelah keberhasilan misi Trias, puluhan tahun kemudian, manusia kembali menantang dasar laut. Kali ini bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan teknologi yang mampu bertahan di tekanan mustahil. Kapal selam Deep Sea Challenger yang dikemudikan oleh sutradara dan penjelajah James Cameron turun sendirian ke Challenger Deep. Titik terdalam Palung Mariana, tahun 2012 menjadi saksi ketika manusia untuk kedua kalinya menatap dunia yang lebih sunyi dari kematian. Cameron menggambarkan pemandangan di sana seperti lanskap dunia asing, tanpa warna, tanpa gerakan, hanya lumpur halus, dan bentuk kehidupan mikroskopis yang samar berkilau di bawah cahaya lampunya. Namun di tengah kesunyian itu, alat perekamnya menangkap getaran rendah yang datang dari arah barat palung. Seperti gema langkah yang tertelan air, ia mengaku sempat merasa kapal selamnya diguncang halus. Bukan oleh arus, tapi seperti ada sesuatu yang lewat di luar sana. Terlalu besar untuk dilihat sekaligus, terlalu tenang untuk dianggap ancaman. Ketika rekamannya dianalisis, bertahun kemudian, sebagian frekuensi menunjukkan pola yang tidak acak. Seolah sesuatu mencoba berkomunikasi, tapi bukan dalam bahasa yang bisa dikenali. Teori pun bermunculan. Ada yang menyebut itu hanya resonansi logam dari kapal selam. Tapi beberapa peneliti oseanografi percaya ada fenomena biologis yang belum ditemukan. Organisme laut dalam yang mungkin menggunakan gelombang suara frekuensi rendah
untuk berinteraksi di kegelapan mutlak. Karena di bawah tekanan 10.000 meter, tidak ada cahaya, tidak ada penglihatan, hanya suara yang bisa menembus kegelapan. Di sanalah komunikasi menjadi gema, dan gema itu menjadi bahasa. Manusia mendengarkan tapi tidak mengerti. Palung seakan berbicara. Setiap kali sensor diturunkan, ia membalas dengan bunyi yang tak bisa diuraikan. Getarannya begitu kuat, hingga merambat ke ribuan kilometer, menembus lapisan laut, dan kadang muncul di perekaman sonar kapal militer, namun tidak ada kapal, tidak ada paus, tidak ada apapun di sana. Hanya laut kosong. Di laboratorium-laboratorium tersembunyi di seluruh dunia, para ahli biologi kelautan memeriksa rekaman itu berulang kali. Mereka memperbesar gelombang, menganalisis ritmenya, dan menemukan sesuatu yang membuat mereka diam. Pola itu berulang dengan interval yang sama, seperti detak jantung, dan panjang gelombangnya terlalu stabil untuk fenomena alami. Seolah berasal dari sesuatu yang hidup, tapi sangat besar. Terlalu besar untuk dibandingkan dengan spesies apapun di bumi, jika benar itu makhluk hidup. Ukurannya mungkin setara dengan kota kecil. Dan itu artinya ada sesuatu di kedalaman yang telah bertahan lebih lama dari sejarah manusia. Organisme raksasa yang hidup di dalam tekanan dan gelap, memakan energi bumi sendiri, mungkin dari ventilasi hidrotermal yang melepaskan panas dari inti planet. Dan di sanalah ia berdiam, di dunia tanpa warna, di bawah lapisan air yang bahkan sinar matahari pun tak bisa menembus 1 mil pun. Manusia hanya bisa menebak. Setiap kali mereka menurunkan kamera, sinyal sering terganggu, gambar sering buram, atau terkadang kamera hilang sepenuhnya. Hanya kabel yang terputus dan sensor yang remuk oleh tekanan. Namun kadang rekaman berhasil dikirim ke permukaan beberapa detik sebelum terputus, menampilkan kilasan aneh, bayangan besar, lewat di belakang kabut lumpur. Bentuknya tak jelas, tapi cukup untuk membuat setiap ilmuwan yang melihatnya merinding. Di salah satu rekaman tahun 2018, tampak sesuatu seperti sirip raksasa lewat di depan lensa, gerakannya lambat tapi anggun, dan jaraknya hanya beberapa meter dari kamera. Setelah itu semua sistem mati, sinyal hilang, dan alat pengirim itu tak pernah ditemukan. Laporan resmi menyebutnya kegagalan teknis, tapi rekaman 3 detik itu disimpan dalam arsip tertutup, tidak untuk publik. Karena jika benar yang terekam itu adalah makhluk hidup, dunia harus menerima bahwa kita bukan penguasa laut. Kita hanya tamu yang datang terlalu jauh. Di kedalaman itu hukum alam tidak lagi sama. Gravitasi seolah membungkuk, waktu terasa berhenti, dan kehidupan berkembang tanpa memerlukan cahaya. Di laboratorium Jepang, tim ahli mikrobiologi menemukan bakteri dari dasar Palung Mariana yang mampu hidup di tekanan 1100 atmosfer, dan bahkan berkembang biak dengan cepat. Ketika mereka mencoba menumbuhkannya di permukaan, bakteri itu mati dalam beberapa jam, seolah ia hanya bisa eksis di dunia yang menekan dan membunuh segala sesuatu yang lain. Eksperimen itu memberi gambaran kecil tentang betapa ekstrimnya kehidupan di bawah sana. Dunia bawah laut bukan hanya gelap, tapi juga asing dalam arti paling harfiah. Semua yang hidup di sana beradaptasi dengan cara yang tak masuk akal bagi makhluk permukaan. Seolah bumi memiliki 2 alam yang benar-benar berbeda. Yang satu terang dan hidup, yang satu gelap dan abadi. Namun manusia tetap berusaha menjembatani 2 dunia itu, karena di balik misterinya, palung terdalam menyimpan jawaban tentang asal mula kehidupan itu sendiri. Bagaimana organisme pertama di bumi bisa muncul tanpa cahaya, tanpa oksigen, tanpa sinar matahari? Para ilmuwan percaya, dasar samudera seperti Palung Mariana mungkin menjadi tempat di mana kehidupan pertama kali lahir miliaran tahun lalu. Ketika bumi masih bergolak dan laut mendidih, mungkin di sanalah percikan pertama kehidupan muncul dari reaksi kimia di lubang hidrotermal, dan sejak itu tidak pernah padam. Terus hidup di bawah sana menunggu ditemukan kembali oleh keturunan jauh dari makhluk pertama, itu kita, manusia. Namun semakin dalam manusia menatap ke dasar itu, semakin dalam pula rasa takut yang tumbuh di dada mereka. Setiap penemuan baru seolah membuka lapisan misteri lain yang lebih gelap. Semakin banyak ekspedisi dikirim, semakin banyak hal yang hilang, bukan hanya alat, tapi juga nyawa. Tahun 2024, sebuah tim penelitian internasional menurunkan drone laut generasi terbaru bernama Abyssal Eye. Dilengkapi sensor gravitasi, kamera inframerah, dan radar sonar 3 dimensi. Tujuannya sederhana, memetakan dasar Palung Mariana secara penuh untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun setelah 18 jam, sinyal visual terputus. Hanya data tekanan dan suhu yang masih mengalir. Kemudian muncul getaran aneh. Pola gelombang frekuensi rendah seperti denyut yang perlahan meningkat. Pusat kendali di kapal induk mulai panik. Mereka mencoba mengaktifkan sistem otomatis,
untuk mengangkat Abyssal Eye ke permukaan. Tapi sinyalnya tidak merespons. 5 menit kemudian, getaran itu berhenti mendadak, dan layar monitor menjadi hitam. Beberapa jam setelahnya, arus laut membawa potongan logam kecil ke permukaan, sebagian terbakar, sebagian tertekan, seperti diremuk oleh kekuatan luar biasa. Semua data yang sempat terekam diselamatkan, namun ketika para ilmuwan menganalisisnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka membisu. Di akhir rekaman sebelum sinyal hilang, kamera sempat merekam bayangan besar yang menutupi seluruh pandangan. Bentuknya tak beraturan, tapi jelas hidup, ada gerakan halus seperti sirip. Namun terlalu besar, dan di antara kegelapan tampak 2 titik cahaya biru samar, seperti mata yang memantulkan cahaya dari lampu Abyssal Eye. Hanya 1 detik kemudian, semua sistem mati. Sensor tekanan melonjak gila, dan alat itu hancur. Beberapa peneliti yakin itu hanya bayangan batu atau anomali kamera. Tapi sebagian lain tahu, itu bukan hal yang bisa dijelaskan dengan sains sederhana. Beberapa hari kemudian, sonar kapal riset di sekitar lokasi merekam suara samar. Sanggot rendah, hampir tidak terdengar, seperti nyanyian panjang dari kedalaman. Dan getaran itu merambat hingga ke dasar sistem sonar militer di Samudra Pasifik Tengah. Saat sinyal diperbesar, pola frekuensinya ternyata sama dengan yang pernah terekam oleh James Cameron 1 dekade sebelumnya. Dan bahkan mirip dengan suara The Bloop yang direkam tahun 1997. Seolah sesuatu di bawah sana sedang bangun, atau mungkin hanya sedang memperhatikan. Laut kembali diam, tapi diamnya terasa berbeda. Seakan menyimpan sesuatu. Dari semua ekspedisi yang dilakukan manusia, hanya sedikit yang benar-benar memahami apa yang mereka lihat. Dan sebagian memilih untuk tidak membicarakannya sama sekali. Dalam laporan internal yang bocor ke publik, disebutkan bahwa dasar Palung Mariana tidak sepenuhnya padat, ada bagian yang terus terbuka dan menutup, seperti celah yang bernafas. Dan di dalamnya, terdeteksi anomali panas yang bergerak perlahan. Bukan seperti magma, tapi lebih seperti sesuatu yang hidup, dengan pola suhu yang berpindah dari satu titik ke titik lain, dengan ritme tetap. Seolah seekor makhluk kolosal sedang bergerak dalam tidur panjangnya. Para ilmuwan tak berani memastikan, tapi mereka menyadari satu hal. Mungkin kita belum pernah benar-benar menyentuh dasar Palung Mariana. Mungkin yang kita sebut dasar hanyalah lapisan pertama dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lubang menuju dunia bawah yang belum punya nama. Beberapa teori ekstrem bahkan menyebut palung sebagai sisa luka purba di kerak bumi. Pintu menuju lapisan bawah laut yang terhubung langsung dengan mantel bumi. Tempat energi, dan mungkin bentuk kehidupan prasejarah bertahan tanpa gangguan. Semua itu masih teori. Tapi setiap kali alat baru diturunkan, datanya selalu sama. Getaran rendah, pola ritmik, dan kadang suara samar seperti hembusan napas. Malam-malam di kapal riset, para awak sering mengaku mendengar bunyi seperti dentuman jauh di bawah, tidak seperti gempa, lebih seperti detak pelan, konstan, membuat dinding kapal bergetar halus. Mereka tahu laut itu hidup, tapi tidak seperti yang mereka bayangkan. Lautan bukan sekadar air yang menutupi bumi. Ia adalah sistem hidup yang berpikir, bernapas, dan menyimpan ingatan. Dan mungkin di kedalaman Palung Mariana, ingatan itu paling tua, paling murni, paling tak tersentuh. Manusia telah berjalan di bulan, menjelajah Mars. Tapi dasar samudra sendiri masih menjadi misteri yang menatap balik. Tempat di mana waktu berhenti, di mana tekanan bisa memutar logika, dan di mana kehidupan menolak mati. Mungkin di sanalah semua dimulai, dan mungkin di sanalah semuanya akan berakhir. Di bawah lapisan air yang tak terjamah cahaya. Di tempat di mana kehidupan lahir dan mimpi buruk berdiam, ketika manusia menatap ke laut, laut menatap balik, dan di kedalaman itu, sesuatu masih menunggu, diam, sabar, dan sadar. Menunggu saat dunia atas lupa batasnya. Dan ketika hari itu tiba, mungkin bumi akan mengingatkan lagi bahwa kehidupan bukan hanya milik mereka yang hidup di atas cahaya, tapi juga milik mereka yang tumbuh di bawah kegelapan abadi, di tempat di mana cahaya mati dan mimpi buruk hidup.